Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ria Nur Fajriah dari Fakultas Hukum Non-Reguler semester 2. Ini saya akan memberikan sedikit pembahasan mengenai kasus-kasus hukum lingkungan yang pernah terjadi di Indonesia dan negara-negara lainnya untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah hukum lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginarita Dwi Putri SMH. Hukum lingkungan adalah cabang hukum yang berfokus pada regulasi dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, yang mencakup peraturan tentang pencegahan pencemaran, pengelolaan limbah, konservasi sumber daya alam, dan tanggung jawab hukum bagi pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Hukum ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Pentingnya penegakan hukum untuk lingkungan keseimbangan ekosistem, yaitu hukum lingkungan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang vital bagi keberlangsungan hidup manusia dan spesies lainnya. Tanpa regulasi yang efektif, aktivitas manusia dapat merusak lingkungan secara irreversibel. Untuk kesehatan masyarakat, polusi udara, air, dan tanah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, kanker, dan gangguan reproduksi. Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk mencegah pencemaran yang membahayakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada kasus-kasus hukum lingkungan yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus pencemaran Sungai Citarum. Sungai Citarum yang mengalir melalui Jawa Barat adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia dan sumber air utama bagi jutaan orang. Namun selama beberapa dekade, sungai ini telah tercemar oleh limbah industri, limbah domestik, dan sampah plastik, menjadikannya salah satu sungai paling tercemar di dunia. Dampaknya yaitu kualitas air sungai menurun drastis, mengancam kesehatan masyarakat yang menggunakan air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Ekosistem sungai juga mengalami kerusakan parah dengan banyak spesies ikan lokal yang punah. Hukum yang terkait yaitu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, termasuk pencegahan pencemaran air. Tindakan hukum. Pemerintah Indonesia meluncurkan program Citarum Harum yang bertujuan untuk merehabilitasi sungai ini melalui pembersihan limbah, penegakan hukum terhadap industri yang mencemari, dan pendidikan masyarakat. Program ini melibatkan berbagai lembaga pemerintah, komunitas lokal, dan organisasi internasional. Selanjutnya ada kasus penambangan ilegal di kawasan ekosistem Leser. Kawasan ekosistem Leser di Aceh adalah salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, menjadi rumah bagi spesies langka seperti harimau Sumatera, orang utan, dan badak Sumatera. Namun kawasan ini menjadi ancaman serius dari aktivitas penambangan ilegal dan perambahan lahan untuk perkebunan sawit. Dampaknya yaitu penambangan ilegal telah menyebabkan deforestasi yang signifikan, merusak habitat satwa langka, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, aktivitas ini juga memicu konflik dengan masyarakat adat yang tergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka. Adapun hukum yang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, memberikan dasar hukum untuk melindungi kawasan hutan konservasi. Tindakan hukum. Penegakan hukum dilakukan melalui operasi gabungan antara polisi, militer, dan instansi terkait untuk memberantas penambangan ilegal dan perambahan hutan. Namun masih banyak tantangan dalam menegakkan hukum ini di wilayah yang sulit dijangkau ini, termasuk korupsi dan lemahnya pengawasan. Selanjutnya ada kasus pembakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Setiap tahun hutan di Kalimantan dan Sumatera mengalami kebakaran yang sebagian besar disengaja untuk membuka lahan perkebunan, terutama sawit. Pembakaran ini menghasilkan kabut asap yang menyelimuti sebagian besar wilayah Indonesia dan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dampaknya yaitu kabut asap menyebabkan penyakit pernapasan, gangguan pada penerbangan, dan kerugian ekonomi yang besar. Di sisi ekologi, kebakaran hutan menghancurkan habitat satwa liar, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mempercepat perubahan iklim melalui emisi gas rumah kaca. Hukum yang terkait ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, mengatur sanksi bagi pelaku pembakaran lahan dan hutan. Tindakan hukum. Penegakan hukum terhadap perusahaan dan individu yang terlibat dalam pembakaran lahan menjadi fokus utama pemerintah, meskipun masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya. Selain itu, pemerintah juga menginisiasi program restorasi lahan gambut dan pembentukan satuan tugas untuk memadamkan kebakaran.
Selanjutnya ada kasus pencemaran laut oleh minyak di Teluk Balikpapan. Pada tahun 2018 terjadi tumpahan minyak besar di Teluk Balikpapan yang diakibatkan oleh pipa bawah laut yang bocor. Tumpahan ini mencemari area luas perairan dan menyebabkan kebakaran besar yang menewaskan beberapa nelayan lokal. Dampaknya, ekosistem laut mengalami kerusakan dengan kematian massal ikan dan biota laut lainnya. Masyarakat pesisir juga terdampak secara ekonomi karena terganggunya kegiatan perikanan dan pariwisata. Hukum yang terkait ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen menjadi dasar hukum dalam menangani pencemaran laut. Tindakan hukum, perusahaan pemilik pipa diminta bertanggung jawab atas kebocoran tersebut dan diharuskan melakukan kompensasi serta pemulihan lingkungan. Kasus ini juga mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap infrastruktur bawah laut. Selanjutnya ada kasus hukum lingkungan di negara lain. Yang pertama ada kasus BP Oil spill di Teluk Meksiko. Pada tahun 2010, pada April 2010 terjadi ledakan pada rig pengeboran minyak di Deepwater Horizon yang dioperasikan oleh British Petroleum atau BP di Teluk Meksiko. Ledakan ini menyebabkan tumpahan minyak terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dengan lebih dari 4,9 juta barel minyak mentah tumpah ke laut. Dampaknya yaitu tumpahan minyak ini menghancurkan ekosistem laut di Teluk Meksiko, menyebabkan kematian jutaan ikan, burung laut, dan mamalia laut. Dampaknya juga dirasakan oleh komunitas pesisir yang bergantung pada perikanan dan pariwisata. Hukum yang terkait ada BP Oil spill diproses berdasarkan Clean Water Act, Oil Pollution Act, dan berbagai peraturan federal lainnya yang mengatur tentang pencemaran lingkungan di Amerika Serikat. Tindakan hukum, BP menghadapi tuntutan hukum besar-besaran dari pemerintah Amerika Serikat, negara bagian yang terdampak, dan komunitas lokal. Pada tahun 2015, BP menyetujui untuk membayar denda sebesar 20,8 miliar yang merupakan salah satu penyelesaian lingkungan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Dana tersebut digunakan untuk restorasi lingkungan, pemulihan ekonomi lokal, dan kompensasi terhadap masyarakat yang terdampak. Selanjutnya ada kasus kejatuhan Laut Aral di Kazakhstan dan Uzbekistan. Laut Aral yang dulunya merupakan salah satu danau terbesar di dunia mulai menyusut pada tahun 1960-an setelah proyek irigasi Soviet mengalihkan air dari dua sungai utama yang mengaliri danau ini untuk keperluan pertanian. Dampaknya yaitu menyusutnya Laut Aral telah menyebabkan perubahan ekosistem yang drastis, mengubah wilayah tersebut menjadi gurun pasir yang luas. Hal ini berdampak pada kehidupan ribuan orang yang tergantung pada danau untuk perikanan dan penghidupan mereka. Pencemaran dari pestisida dan garam yang terakumulasi di dasar danau juga menimbulkan masalah kesehatan serius bagi penduduk setempat. Hukum yang terkait masalah ini sebagian besar diakibatkan oleh kebijakan yang keliru selama era Soviet, di mana perencanaan irigasi tidak memperhitungkan dampak jangka panjang pada lingkungan. Setelah runtuhnya Uni Soviet, upaya internasional dilakukan untuk mengatasi masalah ini melalui kerjasama antara negara-negara yang berbagi wilayah Laut Aral. Tindakan hukum, berbagai proyek restorasi telah diluncurkan untuk menyelamatkan bagian dari Laut Aral, termasuk pembangunan bendungan Kok Aral yang berhasil meningkatkan tingkat air di bagian utara Laut Aral. Meskipun demikian, pemulihan penuh Laut Aral diperkirakan akan sangat sulit mengingat skala kerusakan yang telah terjadi. Selanjutnya, ada kasus kebakaran hutan Amazon di Brazil. Kebakaran hutan Amazon yang dikenal sebagai paru-paru dunia telah menjadi masalah lingkungan global yang signifikan. Setiap tahun ribuan hektar hutan hujan tropis dibakar untuk membuka lahan pertanian dan peternakan, terutama untuk produksi daging sapi dan kedelai. Dampaknya, kebakaran ini tidak hanya menghancurkan ekosistem hutan yang kaya keanekaragaman hayati, tapi juga berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca, mempercepat perubahan iklim. Selain itu, pembakaran hutan mengancam kehidupan masyarakat adat yang tinggal di hutan Amazon dan bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka. Hukum yang terkait, Brazil memiliki berbagai undang-undang yang melindungi hutan Amazon, termasuk Forest Code yang mewajibkan pemilik tanah untuk melestarikan sebagian besar hutan di lahan mereka. Namun penegakan hukum sering kali lemah, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Tindakan hukum, pemerintah Brazil telah menghadapi tekanan internasional untuk meningkatkan upaya perlindungan hutan Amazon. Berbagai kampanye global telah diluncurkan untuk menyelamatkan Amazon.
termasuk boikot produk yang terkait dengan deforestasi. Namun, tantangan tetap besar karena adanya konflik kepentingan antara konservasi lingkungan dan kebutuhan ekonomi lokal. Jadi kesimpulannya, dampak-dampak kasus hukum lingkungan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dapat memiliki dampak yang luas, baik secara ekologis, ekonomi, maupun sosial. Kehancuran ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, dan dampak kesehatan bagi manusia adalah beberapa konsekuensi serius yang harus dihadapi. Penegakan hukum yang kuat dan kerangka regulasi yang jelas sangat penting untuk mencegah terjadinya bencana lingkungan di masa depan. Namun banyak kasus menunjukkan bahwa penegakan hukum seringkali lemah atau tertunda yang memperburuk dampak lingkungan. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.